Danau Toba adalah danau terbesar yang ada di Indonesia. Danau ini membentang luas sepanjang 1.000 km. Air Danau Toba yang melewati Sungai Asahan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah sebagai sumber pembangkit energi listrik. Potensi air di sungai ini diperkirakan dapat menghasilkan 1 juta kilowatt tenaga listrik. Pada mulanya, air dari Sungai Asahan masuk ke bendungan pengatur Siruar. Tugas bendungan ini adalah untuk mengatur permukaan air Danau Toba dan menjaga kestabilan air yang keluar ke Sungai Asahan. Di bendungan Sigura-gura air ditampung dan dipergunakan untuk kebutuhan stasiun pembangkit listrik. Stasiun pembangkit listrik Sigura-gura berada di 200 meter di dalam perut bumi. Kapasitas maksimum yang dapat dihasilkan oleh stasiun pembangkit listrik Sigura-gura adalah sebesar 286 MW. Setelah air digunakan oleh PLTA Sigura-gura, air kemudian dibendung kembali di Bendungan Penadah Air Tangga. Bendungan Tangga merupakan bendungan busur pertama yang ada di Indonesia. Stasiun pembangkit listrik Tangga dapat menghasilkan kapasitas maksimum sebesar 317 MW. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh sarana PLTA ini selanjutnya disalurkan melalui jaringan transmisi sepanjang 120 km ke Kuala Tanjung. Nantinya, listrik yang dialirkan ini akan masuk ke gardu penerima lalu dibagikan ke pabrik peleburan aluminium yang ada di Kuala Tanjung. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh sarana PLTA ini sebesar 275 kV yang selanjutnya disalurkan melalui jaringan transmisi sepanjang 120 km ke Kuala Tanjung. Dalam proses mengalirkan tenaga listrik ke Kuala Tanjung, jaringan transmisi ini melewati 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Toba dengan 53 tower, Kabupaten Asahan dengan 128 tower, Kabupaten Simalungun dengan 15 tower, dan Kabupaten Batubara dengan 75 tower. Dalam melakukan kewajibannya, PT Inalum memiliki tanggung jawab penuh untuk selalu menjaga dan meningkatkan keandalan jaringan transmisi untuk kelancaran operasi perusahaan. Aturan mendirikan jaringan transmisi ini pun telah diatur dalam Perda dan Permen sebagaimana berikut. Pertama, Perda nomor 12 tahun 1983. Kedua, Permen nomor 13 tahun 2021. Berdasarkan Perda nomor 12 tahun 1983 mengenai ketentuan pemeliharaan keselamatan masyarakat umum menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan bangunan atau benda apapun yang menjulang atau membiarkan tanaman dan pohon tumbuh sehingga memasuki ruang bebas jaringan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang batasan ruang bebas dan jarak bebas minimum menyatakan bahwa ketentuan batasan ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik wajib dipenuhi oleh pemilik lahan hak atas tanah, bangunan, atau tanaman yang letaknya berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Peraturan-peraturan ini telah diatur oleh negara guna menciptakan 3 kondisi, yaitu pertama, andal dan aman bagi instalasi tenaga listrik, kedua, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup, serta ketiga, kondisi yang ramah lingkungan. Sayangnya masih banyak masyarakat yang menolak untuk bekerja sama dalam mendukung aturan tersebut. Banyaknya pohon dan bangunan warga yang berdiri di bawah ruang bebas jaringan transmisi menjadi kendala terbesar PT Inalum. Sampai saat ini, luas tata guna lahan yang bermasalah dan harus segera diselesaikan oleh PT Inalum ada sebanyak 191,1 hektar. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak Inalum untuk merealisasikan kondisi yang andal dan aman untuk mengalirkan listrik hingga ke Kuala Tanjung. Atas pertimbangan permasalahan-permasalahan di lapangan, muncullah surat keputusan direksi. Isi surat keputusan direksi ini meliputi tentang pembentukan tim kerja penanganan jaringan transmisi. Tim kerja penanganan jaringan transmisi terdiri atas 9 bagian, di antaranya sponsor proyek,
komite pengarah, ketua tim kerja, wakil ketua tim kerja, grup tim teknis, grup tim humas, grup tim TJSL, grup tim pengamanan, dan grup tim legal. Tugas utama mereka yakni bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ruang bebas jaringan transmisi. Pada surat perjanjian kerjasama, Inalum dan pemilik lahan harus mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati. Kewajiban utama pihak Inalum adalah memberikan biaya pemeliharaan ruang bebas kepada pemilik lahan. Pada pihak pemilik lahan, kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi antara lain, sebelum pelaksanaan program pemeliharaan jaringan bebas transmisi, diadakan koordinasi dengan pihak eksternal yang melibatkan perangkat desa, aparatur daerah, serta pemilik lahan. Di dalam hal ini, PT Inalum melibatkan Forkopimda dan Forkopimca. Forkopimda terdiri dari Bupati, Kapolres dan Dandim, dan Kajari. Sementara Forkopimca terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Danramil. Tujuannya adalah agar semua instansi yang terkait dan juga pemilik lahan dapat memahami akan aturan yang telah ditetapkan, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat secara penuh mendukung program ini. Pada setiap masyarakat yang mencoba mengganggu dan memperlakukan kondisi undang-undang yang terkena dari kita yang terpilih. Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan atau menanam kembali tanaman yang telah membahayakan keselamatan dan atau mengganggu keandalan penyedia tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar. Hal yang pertama harus dilakukan masyarakat guna menjalankan program ini adalah menunjukkan bukti kepemilikan tanah dan menandatangani surat perjanjian kerjasama. Kemudian, pemilik lahan harus segera membersihkan lahan miliknya dari pohon dan atau bangunan yang berada di dalam ruang bebas jaringan transmisi. Proses pembersihan pohon atau bangunan pun bisa dilakukan bersama pihak Inalum ataupun langsung dari pemilik lahan. Setelah itu, pemilik lahan dilarang keras menanam atau mendirikan kembali pohon atau bangunan yang berada di dalam ruang bebas jaringan transmisi karena dapat berpotensi mengganggu jaringan transmisi. Namun, pada prakteknya, dalam menjalankan program pemeliharaan jaringan bebas transmisi ini, masih ditemukan beberapa kendala seperti masalah pengurusan surat tanah, sengketa tanah, permintaan harga kerjasama yang lebih tinggi, tuntutan untuk diangkat sebagai karyawan. Tak jarang juga dijumpai kasus kesalahpahaman warga tentang program ini yang berujung pada keributan. Kalau 6 juta lah ini contohnya dibayar sampai 75 meter, bagaimana lah hidup kami lagi? Saya rasa 6 juta itu tidak layak sekarang menurut saya. Kami inginkan Pak untuk lahan berarti 50 juta. Ya. Berkat kerja keras serta dukungan oleh banyak pihak, PT Inalum telah sukses menyelesaikan program pemeliharaan ruang bebas jaringan transmisi dengan membebaskan lahan seluas 258 hektar dari 1.174 pemilik lahan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gus Daryanto sebagai pimpinan dari POC, yaitu singkatan dari Power Operation and Civil Transmission, yang merupakan salah satu bagian dari PT Inalum yang bertugas untuk mengoperasikan pembangkit listrik dan menangani jalur transmisi. Di satu bagian yaitu transmisi mempunyai tugas untuk memastikan jalur yang dilewati listrik kita itu handal. Khususnya di bagian transmisi, kita mempunyai aturan yang harus kita penuhi, yaitu baik aturan pemerintah, aturan dari daerah, dan juga aturan dari internal kita sendiri juga. Aturan dari pemerintah yang salah satunya yaitu kita mempunyai kewajiban memastikan masyarakat di bawah transmisi itu beraktivitas dengan aman.
kami sebagai penanggung jawab untuk saluran transmisi itu membuat pengadaan program kerjasama dengan masyarakat di bawah transmisi untuk sama-sama mengamankan dengan tujuan satu, kita juga memastikan keandalan listrik kita tidak terganggu. Yang kedua, kita juga secara aturan pemerintahan kita sudah memenuhi persyaratan, kita harus memastikan jalur masyarakat di bawah itu aman. Dan ketiga, kita juga mengupdate dokumen kita yang saat ini tidak ada. Dalam prosesnya kita buat suatu perjanjian kerjasama untuk memastikan area bebas. Area bebas adalah area yang jarak 25 kiri dari center dari transmisi, 25 kiri, 25 kanan, sehingga 50 meter itu kewajiban kita mengamankan. Dan program kerjasama ini berlangsung selama Inalum berjalan, Inalum beroperasi. Dengan program ini kami ingin mengajak masyarakat untuk mendapatkan win-win solution, yaitu Inalum bisa menghandal dalam mengalirkan listrik dan masyarakat juga beraktivitas dengan aman. Untuk itulah kami harapkan semuanya mensukseskan dalam program ini. Inilah bukti komitmen PT Inalum demi mewujudkan keandalan dan keamanan dalam pengiriman listrik hingga Kuala Tanjung. PT Inalum akan senantiasa bertanggung jawab memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Siapa kita? PTT! Transmission line Anal! Inalum! Proses! Kilo ya.